Banyak hal yang sudah kita lakukan selama 4 tahun ini. Bagaimana serap aspirasi yang sudah kita lakukan lewat reses, lewat turun langsung ke masyarakat, selalu berada di tengah-tengah masyarakat, kemudian kita godok menjadi pokok-pokok pikiran DPRD, ini serasa sudah sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. Kepercayaan masyarakat terhadap usulan DPRD sudah betul-betul sekarang menjadi andalan setiap usulan pembangunan di Kota Malang. DPRD Kota Malang dalam hal ini di tahun 2023 itu visi utamanya menyelesaikan APBD tahun 2024. Karena kebetulan di 2023 ini wali kota Malang itu harus selesai tugas, maka DPRD Kota Malang ada tugas spesialis yaitu menentukan PJ Kota Malang. Keterlibatan DPRD atau komunikasi DPRD dengan masyarakat Kota Malang sangat bagus, sehingga aspirasi-aspirasi yang ada di tengah-tengah masyarakat itu lebih banyak kita serap. Pada akhirnya kita aktualisasi dalam bentuk peraturan maupun penganggaran. Seperti contohnya, kita tahu bahwasanya yang punya masalah itu tidak hanya orang kaya, tapi juga orang miskin juga punya masalah. Maka itu kita serap, pada akhirnya kita bikinkan perda, yaitu bantuan hukum untuk rakyat miskin. Nah, itu salah satu aplikasi bagaimana kita bisa merasakan dinamika yang ada di dalam masyarakat. Yang paling utama adalah mensejahterakan rakyat atau masyarakat Kota Malang. Dengan cara apa? Dengan cara menyerap seluruh aspirasi ataupun masukan-masukan ataupun keluhan yang berada di masyarakat Kota Malang, yang dimana nanti kami selaku legislator di DPRD Kota Malang ini mengaplikasikan kepada pemerintah Kota Malang untuk terciptanya atau terwujudnya masyarakat yang sejahtera nantinya. Visi daripada Dewan adalah bagaimana kami sebagai perwakilan masyarakat. Kami dihasilkan lewat proses pemilu, oleh pemilihan langsung one man one vote. Tentu saja bagaimana kami bisa menegakkan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, lewat siapa? Lewat wakil-wakil rakyat yang ada di gedung Dewan. Kami betul-betul ingin menjadi wakil daripada itu semua, sehingga masyarakat Kota Malang merasa terwakili oleh kehadiran kami. Itu yang terpenting bagi kami. Kami ada 12 anggota fraksi yang tersebar di 4 komisi dengan tupoksi masing-masing di komisi. Lah dari info-info anggota yang berada di komisi masing-masing, baik di bidang pembangunan fisik maupun bidang-bidang pembangunan non-fisik, itulah yang kami inventarisir, kami akomodir, kami analisis, kami kaji, dan kami diskusikan bersama-sama, baik itu perencanaan masalah platform anggaran maupun perencanaan program yang sangat dibutuhkan masyarakat Kota Malang. Sehingga akumulasi dari hasil pembahasan di masing-masing komisi dari anggota fraksi kami resumkan menjadi suatu kesimpulan atau keputusan. Sehingga saat kami fraksi menyampaikan pendapat umum, pendapat akhir fraksi, itulah merupakan akumulatif daripada suara anggota kami yang menyebar di komisi. Tidak selalu rapat selesai di internal fraksi. Biasanya masing-masing anggota kita minta pendapatnya satu persatu terkait satu permasalahan, kemudian kita ambil sebuah kesimpulan,
Setelah itu dari kesimpulan tersebut kita konsultasikan ke DPC PKB Kota Malang, karena fraksi hakikatnya adalah kepanjangan tangan dari partai PKB di Kota Malang, maka semua hal akan kita konsultasikan dulu kepada DPC, selanjutnya dibahas di DPC, telah matang disampaikan lagi ke fraksi, dan itulah yang menjadi keputusan fraksi PKB Kota Malang. Kita di PKS sudah mewajibkan ya teman-teman fraksi ini untuk selalu turun ke lapangan untuk menyerap semua aspirasi, untuk menyerap semua masukan-masukan dari masyarakat. Karena kita menyadari bahwa anggota dewan ini setiap individu hanya punya dua mata, yang sering saya bilang, dua mata, dua telinga. Artinya aspirasi, keluhan masyarakat, kalau kita tidak turun atau kita tidak mendengarkan langsung ke masyarakat, tidak akan tertangkap oleh pemerintahan kota. Jadi bentuk-bentuk pengawasan yang saya tekankan ke anggota kami, khususnya di fraksi PKS, ya bagaimana keluhan, aspirasi dari masyarakat untuk bisa kita masukkan baik melalui reses atau mungkin datang langsung atau mungkin hari aspirasi yang kita lakukan untuk menjadi masukan-masukan di pemerintah kota untuk bisa merubah ataupun memperbaiki ataupun mungkin menambah kebijakan-kebijakan pemerintah kota agar tujuan kita bersama, baik DPRD maupun eksekutif dalam ini pemerintah kota, untuk menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera, khususnya masyarakat Kota Malang. Setiap minggu itu mengadakan rapat anggota fraksi untuk menampung beberapa aspirasi masyarakat, baik itu dari Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Permasalahan-permasalahan apa yang muncul di dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Memang banyak sekali hal-hal yang perlu disampaikan. Inilah yang nanti akan kami bahas dengan pihak pemerintah daerah dan DPRD utamanya. Nah, semua ini sudah kita tampung. Apabila nanti kita rapat fraksi, kita sampaikan di masing-masing komisi, tingkat komisi kita badan, sampai ke tingkat misalkan sebagai penyusunan APBD dengan TAPD pihak pemerintah daerah. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia itu terdiri dari 5 partai. Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PSI, Perindo. Dalam mengambil keputusan tentu dinamikanya berbeda dengan fraksi yang mewakili satu partai. Sebagaimana contoh ketika kita mau mengambil sebuah kebijakan tentang yang menyangkut pautan hajat hidup masyarakat Kota Malang, tentang pengambilan keputusan tentang BPJS misalnya, tentang pendidikan dan sebagainya, tentu step awal adalah mendengarkan setiap partai dalam melaksanakan kerja-kerja partai di masyarakat, kemudian kita bawa ke rapat fraksi sehingga memunculkan pandangan-pandangan tentang kebijakan yang mau diambil, dan setelah itu ada kesimpulan-kesimpulan yang menjadi representasi daripada keputusan 5 partai tersebut. Fraksi Golkar dalam mengambil keputusan selalu mendengar aspirasi masyarakat, turun ke bawah. Setelah itu kami diskusikan dengan para anggota fraksi Golkar. Di samping itu kami selalu mengadakan rapat koordinasi fraksi. Kami juga ingin mendengar dari anggota komisi, karena apa, kita punya anggota di Komisi A. Di Komisi A pemerintahan dan hukum. Di Komisi B kebetulan saya sendiri yang membidangi perekonomian dan keuangan. Komisi C membidangi pembangunan. Komisi D membidangi dengan kesejahteraan termasuk dengan UHC. Fraksi Golkar tidak menginginkan adanya silpa yang banyak di UHC karena masyarakat membutuhkan. Nah, untuk itu kami mohon selalu mendorong kepada pemerintah kota, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit oleh pemerintah kota untuk penulisan persyaratannya. Masyarakat sudah banyak terjerat, masyarakat sangat membutuhkan, kita harus bantu masyarakat. APBD itu harus untuk rakyat. DPRD adalah representasi daripada masyarakat. Kita ingin selalu berada di tengah-tengah masyarakat.
kita tidak akan pernah alergi mendengarkan apapun yang menjadi keluh kesah masyarakat. Dan itu sudah kita lakukan lewat serap aspirasi, lewat pokok-pokok pikiran Dewan. Itulah suara rakyat, itulah suara masyarakat yang kita kawal. Dan sepenuhnya kita perjuangkan di setiap momen-momen pembahasan APBD, pembahasan Ranperda, begitupun di pengawasan-pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. OPD sangat terbantu oleh masukan-masukan kami, sehingga peran kami sebagai perwakilan rakyat akan betul-betul dirasakan oleh rakyat. Di Komisi A dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, kalau kita ingin menajamkan apa capaian yang sudah kami lakukan, tentu saja secara umum fungsi legislasi kami terlibat langsung di dalam proses pembentukan peraturan daerah, baik peraturan daerah yang sifatnya tetap seperti APBD dan seterusnya, dan beberapa peraturan daerah yang diamanatkan baik oleh inisiatif DPRD maupun inisiatif pemerintah kota. Dan alhamdulillah kita untuk capaian di bidang legislasi ya sesuai target Properda, program pembentukan peraturan daerah bisa terselesaikan. Berikut untuk proses budgeting, penganggaran, ini tentu saja sama. Jadi karena mulai penyusunan KUHP sampai pembahasan Ranperda, ini kami terlibat langsung. Jadi substansi penganggarannya kena, tapi dalam bentuk produk perundangannya juga kena. Banyak hal yang sudah kita lakukan ya bersama seluruh anggota di sini, terutama dalam hal pengawasan terhadap kerja pemerintahan Kota Malang ya. Salah satu yang menonjol adalah mengenai penanganan pasar rakyat yang ada di Kota Malang. Mengingat Kota Malang ini ada beberapa pasar rakyat yang belum selesai permasalahannya, ada pasar Blimbing, ada pasar Gadang, dan juga pasar besar ya. Kemudian yang selanjutnya juga terkait dengan permasalahan krisis air yang ada di Kota Malang. Jadi kita terus-menerus mendorong agar pemerintah Kota Malang melalui Perumda Tugu Tirta itu bisa melakukan pengadaan ataupun pembuatan alternatif sumber air baku ya. Dan alhamdulillah kita saat ini dalam proses pembangunan water treatment plant ya, atau pabrik pengolahan atau memproduksi air yang harapannya nanti di 2024 kita sudah tidak mengalami krisis air dengan beroperasinya WTP di Kota Malang. Ada dua hal besar yang harus kami beresi. Yang pertama tentang masalah banjir, yang kedua masalah kemacetan lalu lintas. Untuk masalah banjir memang banyak kendala, sehingga kemudian kami mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan master plan drainase. Alhamdulillah 2002 kemarin sudah selesai, tinggal kemudian mengeksekusi memulai dari titik banjir Kota Malang yang paling parah. Untuk macet juga kami sudah melakukan banyak kajian bersama dengan forum lalu lintas yang ada di Kota Malang, dengan melibatkan para akademisi, kemudian para praktisi, pemerhati kemacetan, pemerhati lalu lintas. Sudah kajian di 5 kecamatan di Kota Malang. Dari sana kemudian dirumuskan yang eksekusinya nanti insya Allah di tahun 2004-2025. Sehingga di tahun berikut nanti macet tidak lagi terjadi di Kota Malang. Kota Malang ini kemudian sudah mempunyai bantalan sosial di bidang kesehatan, di mana masyarakat Kota Malang tidak perlu ragu lagi untuk kemudian mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kota Malang. Karena semuanya masyarakat Kota Malang sudah terfasilitasi dengan asuransi kesehatan yang kita kerjasamakan dengan BPJS. Kami berharap UHC ini berkelanjutan dengan tentu saja tidak
melupakan evaluasi dan memonitor semua lini yang ada di dalamnya, semua stakeholder yang ada di dalamnya. Kota Malang juga sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, pemerintah Kota Malang sudah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan kemudian mengadakan beasiswa dari level SD, kemudian SMP, kemudian SMA dan sampai perguruan tinggi. Kami kemudian Komisi D selalu mengevaluasi siapa-siapa saja yang kemudian menerima beasiswa ini sehingga memang betul-betul kita alokasikan untuk masyarakat yang berprestasi dan membutuhkan bantuan dari pemerintah Kota Malang. Kami berharap semua semakin mudah untuk bisa diakses, kebijakan-kebijakan khususnya untuk bantalan sosial di bidang kesehatan itu bisa diakses dengan mudah, tidak ada lagi kemudian permasalahan-permasalahan dan kita bisa meminimalisir kendala-kendala dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat Kota Malang. Prinsipnya kalau pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh DPRD Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir, salah satu yang saya sebutkan karena saya mewakili dari generasi muda, yaitu terciptanya atau terwujudnya peraturan daerah tentang kepemudaan yang dimana di dalamnya mengatur atau menyimpan atau memberikan peluang ataupun ruang untuk para pemuda-pemudi yang ada di Kota Malang di dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Malang ini. APBD yang kita selenggarakan di Kota Malang itu diupayakan 50% lebih itu pendapatan asli daerah atau PAD. Kenapa begitu? Karena PAD itu lebih fleksibel untuk kepentingan masyarakat Kota Malang. Kalau dari pusat itu DAU, DAK itu ada alokasi terjemahnya dari pusat kepada kita sehingga mau tidak mau ya seperti itu perlakuannya. Sedangkan kondisi-kondisi lokal itu kita yang lebih paham, kita yang lebih tahu, maka kalau kita punya APBD yang bagus, PAD yang bagus, maka sangat fleksibel untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Kota Malang bisa memiliki finansial mandiri, paling tidak 50% dari APBD itu berasal dari PAD Kota Malang. Di PAD Kota Malang, agenda yang terkait adalah mensukseskan pemilu 2024. Bagaimana kita sendiri sebagai anggota legislatif juga ikut menjadi pelaku mensukseskan itu, karena kita juga mencari suara ya, atau melakukan hal itu untuk negara dan masyarakat yang adil dan makmur. Kami merasa bahwa 45 orang anggota dewan ini adalah 45 orang yang solid, di mana setiap langkah-langkah yang kita ambil dan setiap kita berkegiatan itu pasti kita akan memakai seragam yang sama. Setiap pembahasan APBD, kami bukan hanya sebagai pendengar, bukan hanya sebagai pelengkap, tapi bagaimana kita bisa mewarnai APBD itu sendiri. Karena anggaran, pendapatan, dan belanja daerah itu representasi daripada kepentingan masyarakat. Kami ingin di akhir masa jabatan kami menemukan jati diri kami, yaitu hari lahirnya DPRD Kota Malang. Kita mencari di arsip kota, di arsip perpustakaan, tidak ada sejarah yang menunjukkan hari lahirnya DPRD. Target kami menemukan hari lahir kami sehingga bisa menjadi momentum bagaimana keberadaan kami bisa selalu diingat oleh masyarakat Kota Malang.